Dan lebih menyeramkannya lagi, saat dia melakukan kejahatan, dia itu bilang ke korbannya, please peluk aku yang erat banget. Aku suka dipeluk erat-erat waktu kita lagi melakukan hubungan. Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Di video kali ini aku mau menceritakan seseorang yang melakukan kejahatan seksual sejumlah 77 di tahun 1996 hingga 2006. Langsung kita mulai. Mas Hansol, kok bisa korbannya ini sebanyak ini? Kenapa dia ini tidak tertangkap lebih dulu? Dan kasus ini terjadi sekitar tahun 1996 hingga 2006. Merupakan masa-masa masih zaman dulu. Dan aku masih ingat tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 itu masih zaman-zaman dulu. IT itu masih belum berkembang, CCTV masih belum banyak. Dan mungkin banyak dari bol-bol yang bisa setuju karena aku ngerti penonton dari channel YouTube ini juga banyak perempuan. Ketika terjadi kejahatan seksual, ada pemahaman yang salah tentang sebuah kejahatan seksual. Yang salah bagaimanapun juga adalah orang yang melakukan kejahatan. Tapi entah kenapa ketika terjadi kejahatan seksual yang mayoritas korbannya adalah perempuan, itu ada pandangan dari sosial yang melihat, lah itu kan ceweknya pakai baju gitu ya, ceweknya juga ada salahnya. Entah kenapa, korban juga dibilang ada salahnya. Diakibatkan itu, apalagi di tahun 1996 hingga tahun 2006, cukup banyak korban yang tidak berani untuk melaporkan kejahatan yang dia alami. Bukan cuma takut kalau misalnya akan diserang oleh pelaku lagi, tapi di luar itu yang ditakutkan korban adalah yaitu jari dari orang-orang sekitar yang menunjuk korban bilang, itu loh yang kemarin korbannya itu merupakan suatu hal yang cukup mengerikan. Dan aku berharap melalui video kali ini kita semua jadi sadar bahwa ini merupakan suatu hal yang perlu kita ubah. Korban 77 itu adalah korban yang diakui di sidang, bukan jumlah korban sebenarnya. Karena seperti yang sudah aku sampaikan, cukup banyak korban yang tidak berani untuk melaporkan ini karena takut ditunjuk jari. Dan berdasarkan data kepolisian Daejeon, jumlah kasus yang terbukti adalah 774, sementara kasus yang mirip itu ada jumlah 114 orang, dan jumlah korban yang lapor adalah 165, dan diperkirakan ada korban sekitar 185 orang. Dan sebenarnya ada kemungkinan cukup tinggi di mana bakal ada korban-korban lainnya yang tidak terdeteksi. Kejahatan ini berawal dari tahun 1996 hingga tahun 2006. Namun hingga tahun 2004 pelaku ini terus melakukan kejahatan hanya di daerah Daejeon. Tapi mulai tahun 2004 hingga 2006, dia mulai melakukan kejahatan ini di luar kota Daejeon juga. Dan berdasarkan data di polisi, tempat kejadian adalah seperti ini. Daejeon ada 79 kasus, Provinsi Chungcheong Selatan ada 1, Provinsi Chungcheong Utara ada 17, Provinsi Gyeongsang Utara 4, Provinsi Jeolla Utara ada 4, dan juga Jeolla Selatan ada 1. Sehingga kalau di total ada 114 kasus. Namun hanya 77 di antara kasus ini yang bisa dibilang terbukti bahwa pelakunya adalah pelakunya. Sehingga 114 kurangi 77. Nah, kasus lainnya ini itu tidak ada yang mempertanggungjawabkan. Aku sendiri pertama melihat kasus ini bingung banget. Bagaimana bisa satu orang penjahat bisa melakukan banyak kejahatan kayak gini? Dan ini merupakan di masa 1996 hingga tahun 2006. Dan ternyata waktu itu merupakan masa di Korea cukup banyak orang tinggal sendiri. Artinya apa? Mulai banyak orang itu mulai tinggal sendiri di kos gitu loh. Nah, kalau di kos Indonesia itu kan biasanya kayak di Surabaya yang aku tahu, kayak di Jakarta aku kurang paham. Biasanya itu ada satu kayak rumah besar, ada gerbang satu, dan tinggalnya di kamar masing-masing, ya kan? Kalau di Korea bisa dibilang mirip, tapi bener-bener mungkin tak tunjukkan beberapa foto one room di Korea itu kayak apa. Sehingga meskipun ini di satu gedung, itu biasanya kita tidak saling tahu. Yang tahu itu ya cuman pemilik gedung. Oh, ruang 101 yang tinggal ini, ruang 201 yang tinggal ini. Cuman sebatas itu. Dan selama orang yang bayar uang bulanan, biasanya itu tidak dicari tahu.
Oke, sehingga waktu itu merupakan masa-masa cukup banyak orang tinggal sendiri, tetapi fasilitas ataupun produk-produk keamanan masih belum banyak. Kalau sekarang kita tinggal sendiri bisa taruh CCTV, jenis gembok juga sudah lebih banyak, dan orang-orang juga mulai tahu bagaimana caranya melindungi diri mereka sendiri. Mungkin gembok ada dua, nggak cuma kunci, tapi ada juga gembok yang manual. Kayak gitu. Tapi waktu itu karena masih baru, orang-orang tidak banyak yang tahu dan cukup banyak orang yang lupa melakukan keamanan yang minim, yaitu waktu keluar rumah lupa kunci kamarnya. Kayak kamar kos kan kalau nggak dikunci ya selesai itu. Nah, cukup banyak perempuan yang tinggal sendiri lupa mengunci pintunya, dan pelaku ini menggunakan kesempatan itu untuk masuk ke dalam kamar dan bersembunyi menunggu hingga korbannya datang dan melakukan kejahatan. Itu merupakan cara awal dia melakukan kejahatan. Namun tidak lama setelah itu, karena saking banyaknya kasus yang dia lakukan, orang-orang di kota Daejeon ini mulai berhati-hati, mulai dikunci, mulai ditutup semuanya. Akhirnya ini orang mengubah cara melakukan kejahatannya. Yang dulu cuma nyari pintu yang nggak terkunci, sekarang dia mulai memanjat gedung-gedung yang ada pipa-pipa gasnya dan masuk ke dalam ruangan melalui jendela yang terbuka. Jadi awalnya pintu, sekarang melalui jendela. Dan juga yang diserang itu rumah susun. Jadi orang yang tinggal pun pertamanya nggak ngira bakal ada orang masuk lewat situ. Dan melebihi itu, pelakunya ini adalah pelaku yang cukup kecil. Dia laki-laki, kurus, tingginya cuma 157 cm, sehingga jendela yang kecil pun bisa dia tembus. Namun hal ini juga akhirnya mulai ketahuan, sehingga orang-orang mulai mengunci pintu depan dan juga semua jendela saat mereka meninggalkan rumah. Dan untuk saat ini mungkin Polo-Polo juga udah tahu, kayak pipa-pipa gas di Korea, di rumah susun itu sekarang udah dikasih cat khusus yang ada fosfornya. Jadi kalau misalnya ada orang manjat terus dia keluar, itu pasti ya ada cap fosfor di kaki atau tangannya. Itu tinggal di sinar UV bakal kelihatan, oh orang yang bekas manjat di sini dia jalan lewat mana, kayak gitu. Jadi sekarang udah lebih aman, tapi waktu itu masih belum ada. Dan juga CCTV masih jarang. Yang awalnya cuman bukain pintu terus masuk lewat jendela, sekarang dua-duanya udah ditutup. Di sini dia mengubah cara kejahatannya menjadi lebih kecil lagi. Dia berpura-pura menjadi kayak tukang antar koran, ataupun tukang periksa gas, ataupun tukang keamanan kayak satpam, lalu mengetok pintu. Permisi, mau periksa di ini, fasilitas rumahnya, kayaknya penghangat ruangannya rusak, boleh masuk sebentar? Normalnya gimana? Tinggal di kos, oh katanya ada pembenahan ini, genteng bocor, oh iya mas, silakan masuk. Dan seketika dia masuk, dia mengambil senjata yang ada di dalam ruangan itu, dan itu yang digunakan untuk mengancam korban. Dan setelah itu dia memotong handuk yang ada dalam kamar itu dan mengikat kaki dan tangan korban, dan setelah itu barulah dia melakukan kejahatan. Dan di sini terlihat seberapa rincinya ini orang. Waktu itu merupakan masa-masa masih nggak terlalu digital, jadi polisi itu kadang masih ngecek orang jalan gini, oh boleh periksa tasnya gitu. Tapi karena orang ini justru tidak membawa senjata, karena senjata yang dia gunakan adalah senjata yang ada di dalam rumah itu, dia ini malah susah untuk ditangkap. Kejahatan yang dia lakukan ini nggak cuman satu sisi kayak gini. Ada kalanya dia menyuruh korban untuk menghubungi teman, saudara, ataupun rekan kerja, atau siapapun diantaranya yang juga perempuan yang bisa menjadi korban berikutnya. Mungkin terkesan, oh dia pengen nambah korban ataupun pengen nambah kejahatan, tapi bukan itu. Dengan dia menyuruh korban untuk menghubungi teman ataupun orang yang dia kenal, sebenarnya secara tidak langsung dia ini juga menanamkan rasa bersalah yang begitu berat kepada korban ini. Ada kalanya dia itu datang kembali lagi ke korban itu, jadi korban yang udah mengalami kejahatan, 3 bulan setelah itu didatangi lagi dan dijahatin lagi. Dan bahkan berdasarkan investigasi polisi, ada kalanya dia juga melakukan kejahatan
3 orang perempuan dalam waktu yang sama. Dan sekarang mungkin polo-polo cukup banyak yang bingung. Oke Mas Ansol, aku paham ceritanya gini. Tapi kalau waktu itu orang-orang pertamanya agak malu untuk melaporkan ini, tapi setelah beritanya semakin besar kan orang-orang bisa mulai lapor Mas Ansol. Kok tetap tidak tertangkap? Kenapa? Pelaku ini setelah melakukan kejahatan, dia menyuruh korbannya untuk mandi. Bukan disuruh mandi untuk menjadi orang yang baik. Namun dia ini menyuruh korban untuk mandi agar DNA ataupun apapun jejak dari tubuhnya ini terhapus bersih dari tubuh korban. Sehingga korban itu cukup kesusahan untuk menangkap orang itu. Karena DNA juga tidak ada, dan dalam kondisi seperti itu, kadang ada kalanya juga mata ditutup, korban cukup kesusahan untuk mengingat pelakunya. Dan cukup banyak korban itu mendapatkan trauma diakibatkan kejahatan ini, sehingga mereka sendiri itu tidak pengen mengingat. Dan diakibatkan itu, ingatannya sendiri sedikit kacau. Dan seketika polisi tanya, masih ingat nggak pelakunya kayak apa? Diingat mbak, kan waktu itu kejadian gini masa nggak ingat? Ini sama kayak orang udah luka ditambahin garam di lukanya. Sehingga korban meskipun mereka pengen nangkap, mereka juga sangat marah. Mereka sendiri bingung bagaimana caranya bisa menangkap orang ini. Namun sepandai-pandainya tupai melompat gimana? Pasti akan jatuh. Nah sama, ternyata di antara sekian banyak kasus yang dia lakukan, ada beberapa DNA yang tetap berhasil ditemukan. Mungkin bagian privatnya udah dibersihkan, mungkin di bawah kuku ataupun di bagian tubuh yang masih tersisa. Dan DNA ini dikumpulkan oleh polisi, dan karena kasusnya ini mulai membesar dan juga polisi mulai dihujat kayak wah polisi tapi agak entos, nangkep satu pelaku aja nggak bisa, berapa banyak warga yang perlu menjadi korban, mulai banyak hujatan kayak gitu. Akhirnya polisi juga mulai stres dan berusaha lebih keras lagi, sehingga polisi memperluas cara investigasi mereka. Mereka itu tidak cuma berpikir bagaimana caranya mencari orang ini, tapi polisi juga mulai berpikir, coba kita lihat mobil-mobil yang lewat di dekat TKP ini. Kalau misalnya ini banyak, kemungkinan besar ada mobil sama yang terus melintas di dekatnya TKP. Dan polisi itu terus mengejar dan berhasil menemukan 10 mobil yang sering ngebut di TKP ini. Polisi coba datangin satu mobil yang paling mencurigakan. Datangi ke rumahnya, diketok. Selamat siang, ini dari polisi. Kita mau cek pak, bapak kapan itu habis ngebut ini ya? Kita mau cek bentar, bisa pak? Waktu itu kebetulan musimnya musim dingin dan orangnya yang didatangi polisi ini habis buka pintu bilang, oh gitu pak, bentar saya tak pakai baju bentar pak ya. Silakan, polisi mau persilahkan. Dan ternyata di sela waktu itu pelaku ini melarikan diri dari rumahnya yang ada di lantai. Waktu kejadian polisi mendatangi orang ini adalah pada tanggal 9 Januari tahun 2006. Dan karena pintunya nggak dibuka-buka, polisi buka pintunya, ternyata orangnya udah kabur dan polisi menyadari bisa jadi ini pelakunya. Sehingga hal yang dilakukan apa? Sikat gigi, sendok yang ada di tempat itu langsung diambil dan dikirim ke tim forensik. Apa benar DNA orang ini sama dengan DNA yang ditemukan di tempat kejadian perkara? Tim forensik langsung memeriksa secepat mungkin dan setelah diperiksa, DNA yang ditemukan ini identik 99,99%. Seketika itu polisi langsung mulai mengejar orang ini. Di saat polisi menginvestigasi kasus ini, polisi itu dengar, Pak, polisi itu saya dengar orang yang ini itu ya katanya suka ini loh, ngumpulin datanya orang. Nah, ini info buat polo-polo. Di Korea untuk daftar game ataupun daftar apapun, kita itu harus verifikasi diri. Aku nggak tahu di Indonesia sekarang kayak apa, karena daftar game aku udah nggak bisa, nggak pernah gitu. Di Korea itu kita harus daftarkan diri dan membuktikan kalau ini aku. Jadi nomor HP juga atas nama aku, atas nomor Indo aku. Daftar game juga harus pakai ini. Jadi kita itu nggak bisa bikin akun bodong istilahnya di Korea untuk main game. Jadi polisi dapat info orang ini katanya tahu identitasnya orang lain. Nah, polisi mulai mikir, ini kira-kira dipakai apa? Dan polisi mikir, bisa jadi orang ini mau main game.
Jadi langsung data orang ini dikirim ke perusahaan game. Kalau ada orang yang main dengan akun menggunakan identitas ini, mohon laporkan ke kepolisian. Dan ternyata tidak lama setelah itu, pada tanggal 19 Januari 2006, polisi mendapatkan laporan dari perusahaan game. Oh Pak, ini akunnya online ini. Iya ini, online. Main di warnet ini. Iya warnet, ini daerah sini. Polisi langsung meluncur ke sana. Dan di situ, pelakunya lagi enak-enak main game ternyata. Dan ditangkap di tempat itu. Ini yang menarik. Mungkin kalau dilihat penangkapan pada akhirnya ini terkesan mudah, tapi sebenarnya orang ini melakukan cukup banyak hal untuk mengecohkan perhatian ataupun investigasi dari polisi. Saat dia melakukan kejahatan, dia itu selalu melontarkan kalimat-kalimat yang membuat orang berpikir bahwa mereka tahu siapa pelakunya. Contoh kalimat yang dilontarkan adalah kayak gini. Waktu dia jalan naik mobil, terus buka jendela tanya, "Permisi, mau tanya, ini saya kan asli Jogja, bingung ini saya di daerah Malang, kalau mau ke arah alun-alun di mana ya?" Orang yang dibilangin kayak gitu pasti berpikir, oh seingat saya pelakunya waktu itu bilang kayak gini, kayaknya dia ini orang Jogja. Waktu dia ketemu orang lain, dia menggunakan kota lain lagi. Atau kadang dia itu bilang, maaf saya ini mantan anak panti asuhan, baru keluar dari yayasan. Ini saya bingung, mau tanya jalan bisa. Sehingga dari sekian banyak korban, polisi itu tidak menemukan satu kayak identitas yang sama. Ada yang bilang dia ini bukan orang sana, ada yang bilang dia ini bukan orang sana, ada yang bilang usianya itu 30-an, ada yang bilang usianya 20-an. Dan infonya ini sama sekali tidak sinkron, sehingga polisi juga cukup kesusahan. Dan ini merupakan rencana yang sudah dibuat oleh pelaku kali ini. Pelakunya ini ngancem, kalau kamu diem loh, kamu nggak mati, hidupmu itu nggak berubah. Kamu bilang, semua orang yang ada di sekitar kamu pasti malu sama kamu. Kamu sendiri nggak malu? Pernah ada kejadian kayak gini? Malu kan? Coba kamu lapor kalau berani. Coba deh, polisi itu nggak bisa nangkap aku. Oh iya, kalau kamu lapor teman kamu juga, nanti aku serang loh. Aku bilang dapat info dari kamu. Dia juga menggunakan sedikit cara menyerang psikolog korban yang sudah hancur. Dan ini merupakan kesalahan fatal dari pemerintah. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya akuratnya sebuah surat identitas. Salah satu faktor yang membuat polisi tidak berhasil menangkap orang ini hingga 10 tahun lamanya, yaitu karena saat diperiksa tim forensik ini bilang, oh ini pelakunya golongan darah B Pak. Polisi itu semua cowok golongan darah B diperiksa. Nggak ada. Tahu nggak kenapa? Karena si pelaku ini terdaftar sebagai golongan darah O yang sama sekali tidak ada hubungannya. Jadi mungkin waktu kita lihat surat identitas seseorang yang salah, terus kita, wih kok isu salah gini sih? Ngawur Pak. Itu mungkin tidak apa-apa kelihatannya. Tapi hal seperti ini bisa menjadi halangan yang cukup besar ketika polisi menginvestigasi. Siapa orang ini? Ini tak tunjukkan beberapa foto orangnya. Seperti yang udah tak sampaikan tadi, orangnya ini adalah laki-laki yang kecil. Tingginya juga kecil, kurus banget. Dan ternyata udah menikah, bukan orang yang nggak punya pasangan. Istilahnya dia itu kalau mau berhubungan ada pasangannya. Dan bahkan punya 2 anak, ada putrinya. Dan sama seperti pelaku-pelaku kejahatan lain, cukup banyak orang tidak mengira bahwa dia ini pelakunya. Dan bahkan ada orang sekitarnya, sekitar dari pelaku, sebelum mereka tahu kalau ini pelakunya, itu bilang, loh pelakunya ini loh dulu bilang, kok bisa ya ada orang jahat kayak gitu? Saya sebagai orang yang punya putri itu sakit dengarnya. Dia itu malah sempat-sempatnya berakting seperti itu kepada orang sekitarnya. Setelah diperiksa oleh banyak profiler, orang ini memiliki satu karakteristik yang cukup menonjol, yaitu harga dirinya ataupun self-esteem-nya itu sangatlah rendah. Jadi dia itu orang yang sangat tidak pede.
Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya kita itu bisa mencintai diri kita sendiri dan juga kita perlu pede apa adanya dengan diri kita. Orang ini yang pendek dan mungkin selalu terkesan, aku ini kok cuman gini, aku ini cuman gini. Aku ini bisa dipandang sebagai seseorang yang besar, yang tidak bisa dipandang rendah ketika dia melakukan kejahatan. Dan ini membuat dirinya kecanduan untuk melakukan kejahatan karena dia merasa ini caranya aku meluapkan stres yang aku terima saat aku merasa kecil di lingkungan hidupku. Dan di luar itu, dia memang memiliki pemahaman yang salah tentang seksual. Jadi dia sendiri itu bilang saat diperiksa di polisi, meskipun saya sudah berhubungan dengan istri saya itu pingin berhubungan dengan orang lain. Dan ini berawal dari orang yang biasa, korbannya nanti juga ada orang yang tua, ada juga orang yang masih di bawah usia. Dan lebih menyeramkannya lagi, saat dia melakukan kejahatan, dia itu bilang ke korbannya, please peluk aku yang erat banget. Aku suka dipeluk erat-erat waktu kita lagi melakukan hubungan. Bayangkan korban yang sedang mengalami kejahatan seksual ini harus mendengarkan kata itu. Profiler pernah bertanya kepada orang ini, kalau misalnya putri kamu juga diperlakukan seperti ini sama orang lain, kira-kira gimana? Dia cuma menundukkan kepalanya dan tidak menjawab apapun. Dia tidak bisa jawab. Dan untuk mengakhiri video kali ini, aku mungkin pengen berbagi sedikit ingatan yang ada dalam diriku sendiri. Waktu aku dulu sekolah, aku nggak pengen bilang di tahun berapa, ada sekelompok anak laki-laki seusiaku yang mereka itu guyonannya itu megangin bagian badan dari perempuan. Dan kadang itu ada yang adik kelas, biasanya adik kelas ataupun teman sekelas. Waktu itu meskipun aku masih belum mendapatkan pendidikan seksual, tapi aku ngerti ini kayaknya bukan hal yang harus dilakukan dan aku nggak pernah ngikut, oke? Tapi kalau dipikir sekarang, aku itu nyesel. Kenapa waktu itu aku nggak menghentikan sekelompok teman-teman itu? Kok malah membiarkan? Dan yang aku sayangkan, jujur aku masih belum mendapatkan pendidikan yang diberitahu kalau kamu lihat kejadian kayak gini seharusnya kita menghentikan orang itu. Tapi untungnya kejadian ini nanti terbongkar, akhirnya anak-anaknya itu mendapatkan hukuman. Tapi kalau dipikir sekarang aku merasa kayak, kenapa waktu itu aku nggak bilang apa-apa. Mungkin di luar itu ada juga temen di sekolah yang kadang itu suka nyuri makanan di kantin kan ya. Terus kita gendeng rek, nasi goreng loh dewa ambil pak, nggak bayar. Kalau dipikir sekarang sebenarnya itu merupakan bibit dari kejahatan. Kok waktu itu aku nggak menghentikan temen itu ya. Paling nggak kalau misalnya kita sekelompok temen bilang dengan serius, kayaknya jangan loh, nggak bener loh itu. Karena dengan satu kalimat itu kita bisa menyelamatkan satu orang yang mungkin tidak kita kenal, tapi bisa jadi itu adalah keluarga kita. Oke, Pol, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.